Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel YouTube Al Mustari. Mas Talk atau Al Mustari Talk kali ini saya kedatangan tamu dari para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya mau ngapain aja nih kira-kira sama mereka? Ya tentunya kita mau tanya-tanya lebih dalam, mau interview lebih lanjut dari video-video sebelumnya yang mana mereka sudah kampanye soal visi dan misi. Oh ya, bagi yang belum menonton video kampanye para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kalian bisa klik link di atas ini yang gambar I. Nah, itu kalian bisa saksikan video sebelumnya. Oke, lalu di hadapan saya hari ini sudah ada pasangan calon nomor urut 2. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Sobat Almus. Kenalkan, nama saya Muhammad Husni Ramadan. Dan nama saya Syefananda Kurniazaki. Kami berdua dari kelas 8B. Kami dari kandidat nomor urut 2. Oke, Faiz dan Seva, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Faiz mah udah ikut OSIS dari kelas 7 ya? Seva baru nih. Iya baru. Kenapa mau ikut OSIS? Dari diri sendiri aja sih ya, pengen. Pas kelas 7 belum berani kali ya? Iya belum berani. Faiz, selain ikut OSIS, ikut apa lagi? Ikut OSIS aja. Enggak, maksudnya ikut ekskul lain gitu? Ikut Apa? futsal. Siapa? Poli sama bulu tangkis. Nah, itu sepintas dari Faiz dan juga Seva dari kelas 8B, pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2. Oke, Faiz, Seva, apa alasan yang bikin kalian mau maju jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apa yang spesial dari kalian? Oke, jadi alasan kami adalah untuk menambah wawasan dan kepercayaan diri serta berani berbicara di depan umum. Awalnya kalau dulu waktu kelas 7 mungkin nggak berani ngomong di depan umum gitu. Bukan nggak berani, kurang berani Pak. Kurang berani. Jadi di OSIS berharap kalau kita berorganisasi jadi bakal bisa lebih pede ngomong di depan umum gitu. Ya. Betul. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua nih buat masing-masing dari kalian. Gimana reaksi orang tua kalian pas tahu kalian itu maju nyalonin jadi calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS? Gimana reaksi orang tua kalian? Nge-support sih Pak. Nggak ada halangan sama sekali dari ayah atau ibu? Kayak nggak usah nanti sibuk apa gimana, capek segala macam gitu? Nggak. Support aja. Jadi di support bener-bener, udah kamu ikut aja sing menang gitu. Didoain menang malah. Kalau siapa gimana? Kalau saya sih kaget ya keluarga. Soalnya gak bakal nyangka juga bakal nyalonin jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS gitu. Apa bahkan nggak bakal nyangka kalau kamu juga bakal ikutan OSIS gitu? Iya betul. Awalnya nggak nyangka gitu? Nggak ditanya, kenapa kamu mau ikutan gitu? Enggak. Tapi tetap support sih Pak. Asal bisa bagi waktu mungkin? Iya. Sama jangan capek kali ya biar nggak sakit. Apa yang pengen kalian lakuin nanti kalau kepilih jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS? Apa yang kalian mau ngapain kalian? Oke, jadi yang mau kita lakukan adalah yang pertama melakukan visi misi ya tentunya. Terus juga mengalahkan penggalangan dana saat terjadi bencana atau musibah di Indonesia. Terus juga melakukan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Itu sih Pak. Oke, bersih-bersih di lingkungan. Mungkin kalau yang penggalangan dana nggak di Indonesia doang kali ya? Kemarin kita udah ngelakuin juga yang di Palestina ya, Sobat Almus. Kemarin kita sudah melakukan penggalangan donasi untuk Palestina yaitu Al Mustari Peduli Palestina. Dan alhamdulillah sudah terkumpul lumayan banyak jumlahnya, itu dari siswa SMP dan juga SD, dari para orang tua, wali murid, dan juga para donatur-donatur lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kami sangat berterima kasih banyak kepada para donatur untuk Palestina yang dikelola oleh Al Mustari. Jazakallahu khairan kasir. Lanjut yang berikutnya, balik lagi ke pertanyaan buat masing-masing. Kalau kalian kan calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS, nanti juga bakal banyak ngomong di depan umum, di depan banyak siswa, di depan banyak guru. Gimana cara kalian ngadepin gugup atau nervous? Dengan cara berbicaranya lebih tenang sih Pak. Kalem gitu. Ya, kalem. Kayak kontrol diri berarti. Kalau saya Pak, apa ada trik sendiri gitu? Kalau saya sih kayaknya percaya diri aja sama ngeliat ke tembok sih Pak. Ngeliat ke tembok. Jadi kalau ngomong nggak ngeliat ke orang-orang gitu ya? Iya betul Pak. Malah ngeliatnya ke atas gitu.
Tapi ya itu salah satu trik juga. Tapi jangan sering-sering sih ya. Ya, kalau saya pribadi kalau lagi gugup biasanya kalau ngegerakin tangan atau ada barang yang dipegang. Ada barang yang dipegang, itu juga bisa tadi salah satu. Atau kadang ada yang tangannya di belakang kayak gitu. Cuman kan kalau tangan di belakang itu kan agak kurang sopan gitu ya. Jadi biasanya dilemparin ke barang, megang barang. Nah ini yang terakhir, gimana kalau kalian nggak terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Gimana reaksi kalian ke depannya? Menerima dengan lapang dada sih, terus nggak berkecil hati juga dan tetap nge-support calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang nanti keterima. Dan kalian bakal tetap masih ada di OSIS? Ya. Jadi apa pengennya? Kalau saya Sekbid 4, Sekbid 4 apa itu? prestasi non akademik dan akademik. Oke, siapa? Sama juga Sekbid 4. Di 4 juga tetap mau jadi pasangan bareng. Iya betul. Oke, Sobat Almus, itu adalah interview singkat dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pasangan nomor urut 2. Sebelum kita beralih ke pasangan yang lain, ada satu kata yang akan meyakinkan para sahabat Almus untuk memilih mereka. Halo Sobat Almus, jangan lupa vote kandidat nomor 2 ya. Karena bersama kami mari berprestasi. Nah itu interview singkat dari calon pasangan nomor urut 2, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, Faiz dan juga Syefa. Abis ini saya mau lanjut ke siapa ya? Kayaknya yang enak yang nomor 3 deh. Kayaknya ada perempuannya soalnya. Nah yang nomor 3 ini berpasangan antara laki-laki dan juga perempuan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Sobat Almus. Perkenalkan, nama saya Bibonyo Altairu dari kelas 8B. Dan saya Sofia Udina Liana dari kelas 8B juga. Dan kami adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, kandidat nomor 3 periode 2023-2024. Oke, Abi Banyu dan Sofia. Mas Biu nih kalau ini mah nih, saya sering chatan sama mamahnya nih, dipanggilnya Mas Biu, bener gak? Betul. Emang anak pertama? Anak kedua. Oh anak kedua, orang Jawa? Iya, Oh, bisa mantap. dibilang gitu. Nah ini Sofia pakai A ujungnya, Sofia A. Bareng ya sama-sama dari 8B ya? Iya, benar. Oke, Sofi mah udah ikut OSIS dari kelas 7 ya? Udah. Nah, akhirnya maju lagi nih. Alhamdulillah. Tapi sekarang jadi wakil. Iya. Kemarin jadi apa? Wakil jadi ketua OSIS ya? Calon ya? Calon juga tapi jadi wakil. Wakil juga? Wakil juga. Oh iya. Kirain saya kemarin waktu kelas 7 ketua OSIS. Wakil. Tetap. Oh. Nah ini The Lost Boy. Soalnya dulu di SD. Kelas 7-nya nggak di sini. Iya, di sini kelas 7. 7-nya dulu di negeri ya. Iya. Terus pindah pas kemarin kelas 8. Kenapa pengen pindah lagi ke sini? Sebenarnya sih pengen ngelanjutin hafalan. Gak bisa move on kali dari Almus, Gamon. Salah satunya sih. Oke. Emang kalau di sana nggak apaan apa gimana? Maksudnya hafalannya jadi hilang? Ya, soalnya kan di sana juga nggak terlalu diterapin soal agama mah. Iya pasti. Heeh. Kalau di sini hafalan tiap hari. Ya, nggak tiap hari juga sih, tapi ada lah hafalan mah. Jadi kalau jus 30 udah lewat dong. 29 sekarang ya? 29 sekarang alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah salah satu lulusan dari SD Al Mustari, ini Mas Biu, Abi Banyu Altairu. Dia balik lagi ke SMP Al Mustari kelas 8. Dan tiba-tiba maju jadi calon ketua OSIS. Ini adalah pertanyaan pertama buat kalian. Apa alasan yang mau bikin kalian maju jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apa spesialnya kalian? Mungkin alasannya karena kita ingin belajar lebih banyak tentang demokrasi dan penerapannya. Iya. Dan juga kebetulan kita juga punya pengalaman-pengalaman jadi ketua. Jadi mungkin kita bisa improve lagi di OSIS ini. Gitu. Ketua acara. Ya kayak punya pengalaman di organisasi sebelumnya. Oh iya. Kemarin juga terakhir jadi MC ya? Iya betul. Oke. Nah, apa namanya? Menarik sih. Dulu di sekolah sebelumnya ikut OSIS juga apa? Oh enggak ikut OSIS. Sebenarnya sebelum pindah disuruh ikut OSIS. Tapi karena saya pindah nggak jadi. Nah pas saya pindah ke sini malah disuruh jadi ketos. Kalau di sana nggak ikut yang lain organisasi atau apa? Ikut eskul. Ekskul aja? Iya. Oh kalau organisasi nggak? Ikut eskul terus disuruh jadi ketua. Di situ di Ketua eskul. ekskulnya? Iya. Ekskul apa? Rohis, Rohani Islam. DKM kali ya kurang lebih ya? Iya bisa kayak gitu ya. Yang berikutnya,
Gimana reaksi orang tua kalian pas kalian nyalonin diri jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apa namanya? Misalkan kalau Sofi kan pilihnya jadi wakil, kenapa nggak jadi ketua aja, Dek? Gitu kan. Kalau ini Biu juga gimana gitu? Apa dari orang tua? Waktu pertama tahu sih reaksi orang tua tuh bingung, kayak kok bisa sih, kan murid baru gitu loh, kok bisa jadi calon ketua OSIS. Tapi makin kesini alhamdulillah ngedukung lah orang tua. Kalau aku sendiri sebenarnya orang tua support sih, karena aku sebelumnya juga kan ikut OSIS, jadi mereka udah tahu aku tuh di OSIS bakal ngapain, dan kebetulan juga mereka mandangnya yang positifnya, jadi ya udah dibolehin, malah disupport sampai sekarang. Nggak nanya kalau saya kenapa nggak jadi ketua aja gitu? Ada pertanyaan, cuman menurut aku tanggung jawab dasar ini mah gimana diri kitanya aja sih, kata ayah aku ya gimana kamu mau jadi wakil ketua atau mau jadi yang lain juga, asalkan kamu enjoy dan kamu bisa handle itu nggak masalah. Kenapa milih pasangannya Biu? Karena bagi aku dia salah satu orang yang sama punya pemikiran sama aku, kayak maksudnya sama-sama punya mindset gitu yang setara lah. Bukan saingan? Enggak pernah mikir begitu. Oh, iya. Jadi mau saling melengkapi. Iya. Partner lah. Partner. As a partner. Okay, that's very interesting. Okay, next. Apa yang pengen kalian lakuin nanti kalau udah kepilih jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS? Mau ngapain? Sesuai dengan visi misi kita ya. Tapi yang pengen kita terapin itu yang paling simple aja, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Karena kebetulan banyak omongan-omongan juga, kayak kita juga sendiri udah ngelihat banyak siswa-siswi yang ibaratnya kurang lah attitude-nya gitu, kayak karena manusia juga makhluk sosial, jadi pasti saling mengikuti satu sama lain gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri aja kita udah menerapkan kayak senyum, salam, sapa, sopan santun, apalagi ke guru, pasti orang-orang di sekitar kita pun bakal menerapkan juga ke guru-guru. Jadi yang tadinya kita salim, mereka juga jadi ikut salim. Yang tadinya kita nunduk ke orang yang lebih tua, mereka juga ikut. Jadi hal simple aja bisa berpengaruh ke lingkungan. Jadi kita yang kita mau iniin yang itu dulu, yang simple. Dan itu visi misinya atau program 5S tadi cocok sama yang dilakuin setiap pagi sama OSIS ya? Iya, di betul. depan gerbang ya? Betul. Nyapa, salam ya? Iya, betul. Gitu segala macem. Jadi kalau misalkan di Almustari itu siswa OSISnya juga ada piket pagi ya, perlu diketahui ada piket pagi. Jadi mereka itu berganti-gantian setiap harinya. Selain daripada untuk melihat apakah siswa-siswi yang lainnya berpakaian dengan rapi, lengkap, atributnya juga lengkap dan segala macam, mereka juga menyapa dengan 5S tadi. Senyum, salam, sopan, santun, sama sapa. Ya, sama sapa, satu lagi ketinggalan saya. Nah, jadi itu yang dilakuin sama program OSIS salah satunya. Oke, next berikutnya. Kalian kan nanti calon ketua OSIS dan kalian kan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pasti nanti bakal banyak ngomong di depan umum. Ini baru sama saya aja nih di sini. Itu gimana cara kalian ngadepin gugup atau nervous dan segala macamnya? Alhamdulillah sih saya udah banyak berpengalaman ngomong depan umum, public speaking gitu. Tapi kalau nervous atau gugup itu masih ada lah sedikit-sedikit. Gitu. Aku juga sama sih, tapi lebih ke nyampein poinnya aja. Jadi kita nggak harus peduli sama orang-orang ngeliatin kita gimana. Yang penting poin yang kita sampein itu bisa didengar dan bermanfaat juga buat mereka gitu. Jadi cuek aja? Iya, cuek aja. Yang penting poin yang kita ingin sampaikan udah berjalan bagus, ya itu aja sih. Nah, soalnya selama kita ngomong sama teman, padahal itu kita ngomong sama teman-teman kita sendiri ya. Jadi why be afraid? Gitu kan? Yes. Ngapain harus takut kan? Ngapain takut? Oke, pertanyaan yang terakhir yang kelima. Gimana kalau kalian nanti nggak kepilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Gimana reaksi kalian dan mau ngapain? Kita kalau misalkan nggak kepilih juga berusaha berlapang dada, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, kita terima aja. Lagi pula kalau misalkan nggak jadi ketos waketos, kita masih bisa gabung sekbid atau tim inti gitu. Tetap jadi anggota OSIS, tetap bisa majuin OSIS bersama-sama ketua dan wakil yang udah terpilih. Apa yang dipengenin kalau nggak jadi? Mau di bagian mana? Kalau aku mau di sekbid 1. Satu apa itu? Keagamaan. Oh, keagamaan.
Kalau aku antara sekretaris sama sekbid 7 di bidang kesehatan dan jasmani. Dulu pas kelas 7 apa? Dulu kelas 7 aku bendahara. Cuman aku merasa passion aku lebih di menulis dan kesehatan, jadi aku milih itu kalau misalnya memang nggak keterima. Sejalur sama eksko kamu juga Iya ya? betul, PMR. PMR. Ya. Oke guys, nah itu semua interview singkat dari calon pasangan nomor urut 3 Abimanyu dan juga Sophia. Sebelum lanjut ke pasangan berikutnya, saya mau denger dulu nih promosi dari mereka nih. Barangkali ada slogannya. Langsung aja. Be educated and feel empowered. Jangan lupa vote kandidat nomor 3 ya. Nah Sobat Almus, itu adalah interview singkat dari pasangan calon nomor urut 3 Abimanyu dan juga Sophia. Cukup menarik story dari mereka setelah tadi. Yang pertama adalah Faiz dan juga Shevananda. Berikutnya saya punya pasangan nomor urut 1 nih yang terakhir nih. Ini karena tadi ada perihal halangan untuk syuting video, jadi ini yang nomor 1 jadinya paling belakang nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi kita akan sapa terlebih dahulu. Silahkan. Halo Sobat Almus, perkenalkan saya Adrian Matari dari kelas 8A. Saya Muhammad Akmal Fauzi dari kelas 8D. Dan kami mencalonkan sebagai ketos dan waketos kandidat nomor 1. Oke, Adrian sama Akmal. Saya sering manggilnya Ian ya sama dia nih. Padahal dipanggilnya bukan itu kan ya? Bukan Pak, Apa? Rian. Oh Rian, saya nggak pakai R-nya. Kayaknya kurang asik gitu. Akmal, ini yang juara OSN nih. Kita udah tahu semuanya. Satu Ian, idola para ya adik kelas. Waduh Pak. Rambut baru. Waduh. Wajah baru, makin ganteng aja Ian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Apa kabar Mal? Alhamdulillah baik juga Pak. Gimana? OSN lagi gak? OSN lagi kayaknya. Lagi dong. Oke, Ian udah OSIS dari kelas 7 ya? Iya Pak. Dulu apa? Pernah, sudah di bagian apa? Dulu di Sekbid 3 sih. Sekbid tentang 3 apa? kepribadian unggul. Kepribadian unggul. Jadi apa itu teh? Itu jadi tentang Indonesia sih. Jadi kalau misalnya ada lomba 17 Agustus gitu, kita yang ngadain. Terus kalau misalnya ada latihan upacara nih, kita yang ngebantu gitu. Nah, Akmal nih, kenapa tiba-tiba ikut OSIS? Gimana ya? Ikut OSIS pengen berorganisasi yang lebih tinggi, kan saya dulu di Pasus. Pasus tuh organisasinya kan di bawah Di OSIS. bawah, Jadi saya pengen di atas itu. Oke, tapi nggak ada target mau jadi ketua di Pasus? Ada juga sih, Ada tapi juga. pengen yang lebih tinggi aja. Oke, tapi emang diajakin Adrian atau gimana? Diajakin Adrian juga. Wah udah ikutan aja mal gitu daripada ini gitu, maksudnya OSIS juga boleh lah gitu. Ya. Oke. Nah ini yang bikin mau saya jadi tanyain adalah kenapa kalian mau maju jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apa alasannya? Apa yang spesial dari kalian? Kalau itu karena kita punya tujuan yang sama supaya OSIS bisa lebih baik lagi. Kalau yang spesial dari kita ya alhamdulillah lumayan bisa untuk public speaking di depan banyak orang gitu. Cuma good looking? Enggak. Bercanda. Ini kalau aku Kalau saya ya bisa public speaking lah walaupun sedikit-sedikit. sama jago ngitung uang. Wah, kalau uang sih Apa ngitung angka? ya bisa lah. Bisa. Oke. Terus gimana reaksi orang tua kalian pas tahu kalian mau maju jadi calon ketua OSIS atau wakil ketua OSIS? Apa jangan deh gitu, capek nanti sakit segala macem, apa kayak gitu? Kalau orang tua saya sih pastinya nge-support ya Pak ya. Karena semua orang tua juga pastinya ingin anaknya lebih baik lagi gitu. Udah sih itu aja, yang intinya mah orang tua saya nge-support dari saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi berharap supaya dapat yang lebih tinggi ya? Iya. Kalau orang tua saya kaget ya, tapi tetap support juga karena orang tua saya cuma tahu saya itu organisasi di Pasus, tapi belum pernah ikut OSIS, tapi tiba-tiba ikut OSIS dan langsung jadi wakil ketua OSIS. Ya lumayan kaget juga ya, kenapa nggak dari dulu aja waktu itu kelas 7 ikut OSISnya? Kalau kelas 7 Pas sih kelas 8
ikut tiba-tiba maju langsung jadi calon ya. Iya. Lumayan kaget ya. Kakak gimana itu? Kalau Apa namanya ngedukung juga? kakak dukung juga, semua keluarga ngedukung. Ya, soalnya kakaknya dulu di sini ya, di Amsterdam juga ya. Oke. Yang berikutnya ini apa yang pengen kalian lakuin nanti kalau udah kepilih jadi calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS? Mau ngapain? Mau bikin apa kah? Atau mau nambahin apa? Atau ada yang mau diganti mungkin? Kalau kita sih pastinya sama kayak tadi, bikin OSIS lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih aktif lagi. Dan juga pastinya kita ngejalanin visi misi kami ya kan. Salah satunya tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah agar lebih bersih gitu. Dan anggaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Anjuran ya, Iya. anjuran buat ini. Apa namanya? Jadi yang menurut kalian yang terpenting itu adalah soal kebersihan. Iya. Karena dari kebersihan lanjut ke kenyamanan. Iya, Kalau udah kenyamanan. nyaman, sekolah enak. Enak. Lain. Iya. Oke, nah itu tadi soal yang apa namanya yang mau dilakuin yaitu soal kebersihan. Yang berikutnya ini kalau kalian kan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pasti nanti banyak dong apa namanya bakal berbicara di depan banyak umum, kampanye dan segala macamnya, debat kan segala macam lah itu. Gimana cara kalian ngadepin gugup atau nervous gitu? Saya juga sering kayak gitu, sampai keringet dingin. Iya, kalau saya sendiri sih untuk menanganinya paling ada benda gitu di tangan, misalnya spidol atau kertas gitu supaya gini-giniin. ngilangin kegugupan gitu. Kalau aku sih paling lihat suatu benda sama goyang-goyang ini apa jempol kaki. Jempol kaki. Gini-gini. Kakinya digoyangin. Kalau di dalam sepatu berarti digoyang-goyangin gini. Ntar pasti sepatunya pasti gerak-gerak ntar. Oh iya. Atasnya. Iya. Oke. Jadi selain itu fokus sama satu ini ya, Iya. satu benda kayak gitu ya, biar nggak ini. Oke, menarik. Yang sepatu apalagi saya juga baru tahu sampai gini. Saya sih jarang ya, cuman paling gini-gini doang, angkat-angkat kaki. Nah, yang terakhir, kalau kalian nanti seandainya tidak terpilih jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa yang mau kalian lakuin dan gimana ke depannya? Kalau misalnya nggak kepilih ya ada sedihnya, ada senengnya juga sih Pak. Kalau sedihnya itu kita udah lumayan capek bikin visi misi, terus kampanye juga kan, mentoring sampai LDK. Tapi kalau misalnya sisi senengnya ya senang aja salah satu kandidat ada yang terpilih. Dan untuk kedepannya lebih mendukung mereka agar mudah untuk menjalankan visi misi mereka ya kan, untuk menjalankannya lah pokoknya mah. Apa nanti yang kalau nggak kepilih mau di bagian apa gitu, maybe? Kalau saya sendiri sih mau di Sekbid 3 lagi atau enggak di Sekbid 1 tentang keagamaan. Di bagian atas sekretaris bendahara gitu nggak mau? Atau gimana? Kalau misalnya itu sekretaris sih kalau mau. Iya. Oke, sekretaris. Iya. Kalau Akmal? Kalau aku sih Sekbid 1 atau enggak Sekbid 4. 4 apa tuh? Prestasi akademik dan non akademik. Oh yang sama Faiz tadi ya? Iya. Oke, Sobat Almus, jadi itu adalah interview singkat dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 Ian atau Adrian dan juga Akmal. Dan sebelum penutupan saya juga mau dengar promosi mereka kepada para Sobat Almus untuk memilih calon nomor urut 1. Langsung aja. Halo Sobat Almus, jangan lupa pilih kandidat nomor 1 ya, karena kita pastinya Sukinah, sukses, yakin, dan amanah. Nah itu dia Sukinah tadi. Saya juga sampai kaget slogannya sampai kayak begitu, Sukinah. Lumayan, very interesting. Jadi itu adalah interview singkat dari ketiga calon pasangan ketua OSIS dan juga calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS dari SMP Islam Al Mustari. Menarik bukan? Jadi mau pilih siapa? Saya juga sempat bingung sih karena ini calonnya bagus-bagus dan juga kuat juga gitu ya, visi misi dari mereka dan juga pemaparan dari mereka itu lumayan pada bagus gitu. Apalagi public speakingnya juga oke gitu, berani, pede ngomong di depan banyak orang umum gitu.
Nah, setelah ini mereka akan melaksanakan mentoring, lalu akan ada debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di hadapan para siswa dan juga para guru. Lalu mereka akan ada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, serta nanti juga ada LDK-nya atau latihan dasar kepemimpinan. Jadi itu saja interview singkat atau video hari ini kepada para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Mustarih dan juga like video-video kami serta komen juga dan share kepada grup sosial media atau status-status kalian. Dan itu saja, saya Bapak Dika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Mustarih untuk mendapatkan informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.